Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan gue akan membahas ABMM. Ini adalah saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube. Dan memang gue tertarik dengan ABMM karena gue juga sudah sempat membahas di kuartal 3 tahun 2022 kemarin. Kita akan bahas laporan keuangannya guys, karena ini sudah keluar bulan April kemarin kalau gue nggak salah ya. Untuk ekuitasnya tahun 2020 184 juta US dollar ya. Ini kursnya memang gua kurang valid mungkin ya. Maksudnya gini, agak berbeda sedikit tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Waktu tahun 2020 kursnya 14.000, waktu tahun 2021 kursnya 14.200, waktu tahun 2022 kursnya 15.700. Jadi ekuitas tahun 2020 itu 184 juta US dollar, tiba-tiba meningkat jadi 345 juta US dollar dan sekarang sudah 550 juta US dollar. Lalu kalau melihat di RTI memang mungkin dari ABMM ini besar. Dan kalau lu cuman melihat di RTI ya nggak akan menarik gitu. Wah ini gede gitu utangnya. Tapi nggak begitu guys. Karena begini, yang membuat ABMM menarik adalah satu, ya ABMM ini dia mengakuisisi games. Lu udah pada tahu lah ya, di tahun 2020 ABMM ini mengakuisisi games melalui anak usahanya yang baru diberdirikan di tahun 2022 yang bernama PT Radika Janantaraya atau RJR. Jadi dia mengakuisisi sebesar 30% PT Games sahamnya. Nilainya itu sekitar 420 juta US dollar dan itu sudah tahu biasanya investor. Itu yang pertama yang membuat ABM ini menarik. Yang kedua, akuisisinya menggunakan hutang. Betul, dia berhutang yang jatuh temponya itu sekitar sampai tahun 2026 lah. Dan dia per tahunnya itu ya sekitar membayar 50-an juta US dollar lah. Dia betul menggunakan hutang. Hanya saja hutangnya digunakan untuk aset yang produktif. Dan ini tidak masalah. Itu yang menarik yang kedua, hutangnya digunakan untuk pembelian aset yang produktif. Nanti ketika hutangnya sudah lunas, asetnya masih ada, bahkan bisa bertumbuh. Bisa jadi nanti Games diakuisisi sepenuhnya oleh ABM melalui anak perusahaannya yang RJR tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian laba atas entitas asosiasi dari Games itu ya guys ya, yang sebesar 66 juta US dollar per tahun 2022, itu sudah bisa membiayai beban keuangan dari Games, dari si ABM itu sendiri. Kan minjem itu kan ada bunganya ya, ada beban keuangan, ada biaya keuangan yang harus dibayarkan per tahunnya juga. Dan bagian hasil laba dari Games itu sudah bisa membiayai biaya keuangan dari ABM itu sendiri yang sebesar 52 juta euro. Jadi dia dapat bagian labanya sebesar 66 juta euro, membiayai keuangannya sebesar 52 juta euro. Jadi kan bagus sebenarnya. Seperti yang tadi gue bilang, nanti hutangnya ya sudah lunas, asetnya bisa masih terus bertumbuh dan masih ada. Jadi ABM ini pinter manajemennya, dia memainkan momentum. Gak apa-apa lah gue hutang, harga batu bara lagi tinggi gitu ya, dan akan tinggi gitu, udah kita akuisisi saja, nanti ya untuk beberapa tahun ke depan kita bisa survive lah, bisa membayar hutangnya gitu, bisa membayar bunganya juga dari hasil si Games itu kan. Jadi main momentum, hebat. Itu tadi yang ketiga. Jadi yang ketiga, bagian labanya sudah bisa membiayai biaya keuangan. Yang keempat ya, ABMM mengakuisisi 30% saham Games. Ini yang keempat yang menarik kalau menurut gua. Jadi dia memang sudah mengakuisisi 30% saham Games. Tapi memang bukan pengendali. Hanya saja, ini gua kasih gambaran sedikit guys ya. Kalau gua menjadi orang ABMM ya, petingginya gitu ya, gua akan naruh salah satu orang gua di Games. Karena kan gua punya 30%. Ya. Kemudian, gue akan coba mempengaruhi kebijakan perusahaan. Salah satunya apa? Ya, nanti lu kalau misalkan mau ada proyek, libatin dong si ABM ini. Gitu loh guys. Jadi apa ya? Walaupun bukan pengendali ya menurut gue, jadi bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Salah satunya adalah lewat transaksi yang nantinya bisa menguntungkan si ABM secara kuantitas. Pendapatan ABM jadi bertambah, si Gamesnya ini juga costnya bisa berkurang. Dan memang ada di laporan keuangannya yang di liabilitas usaha, lu bisa lihat di laporan keuangannya, nanti gue juga tampilkan.
Liabilitas usaha yang tadinya si games tidak ada transaksi dengan PT anaknya si ABM ya, namanya gitulah, nanti gue tampilkan ya. Yang tadinya tidak ada di tahun 2021, di tahun 2022 ada sekitar 23 juta euro. Kan lumayan bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari si ABM Investama itu sendiri. Jadi faktor yang keempat yang menarik, yang paling menarik, adanya simbiosis mutualisme kalau zaman sekarang menyebutnya. ABM-nya menguntungkan, si gamesnya juga menguntungkan, jadi saling menguntungkan. Itu yang menarik. Dan tentunya yang kelima, ABM masih berpotensi untuk ekspansi. Nah, kenapa gue bisa mengatakan ABM masih berpotensi untuk ekspansi? Jadi gini guys, ABM ini per tahun itu produksi batu baranya sekitar 12 juta ton. Dan memang dikatakan sendiri oleh Adrian ya, kalau gue nggak salah di berita itu direkturnya, ya dia mau masuk ke energi hijau. Dan gue masih belum tahu planningnya, tapi ada sedikit clue bisa jadi dia akan coba menambah jumlah kepemilikan di games ya. Itu hanya yang gue baca di berita ya, jadi belum valid. Tapi terlepas dari hal tersebut, memang lu bisa melihat aksi korporasinya ABM terhadap games ini sendiri, bahwa si ABM ini ya masih berpotensi untuk ekspansi lagi menjadi lebih besar. Itu 5 faktor kenapa gue mengatakan ABM ini sebenarnya menarik. Nah, di tahun 2020 itu dia mengalami kerugian sebesar 35 juta US dollar. Di tahun 2021 dia sudah untung 148 juta US dollar. Di tahun 2022 kuartal 1 laba bersihnya 31 juta US dollar, kemudian jadi 95, kemudian jadi 169, kemudian yang terakhir jadi 269. Dalam satu kuartal ABM ini bertambah menjadi 100 juta US dollaran. Ya kan tadinya di kuartal 3 169. Di kuartal 4 tahun 2022 menjadi 269. Makanya kalau lu lihat EPS-nya ABM itu besar. Ya, itu bisa dipengaruhi karena yang tadi gue bilang di faktor keempat. Itu guys yang menarik. Nah, kalau untuk ROE-nya ya betul, memang dia di tahun 2021 42%. Kemudian setiap per kuartalnya lu bisa lihat nih guys ya, gue nggak akan menyebutkan satu persatu ya, secara ROE, pertumbuhannya, net profit marginnya bagaimana. Net profit marginnya besar loh di kuartal 4 tahun 2022. Balik lagi kepada faktor yang keempat tadi gue bilang. Yang tadinya net profit marginnya hanya di tahun 2021 14%, kuartal 1 2022 11%, kuartal 2 2022 15%, di kuartal 4 tahun 2022 itu 19% net profit marginnya. Bahkan untuk operating profit marginnya ya ini 27% di kuartal 4 tahun 2023. Artinya gini, kita melihat sedikit sudah ada penurunan ya dari operating profit marginnya di tahun 2022. Dan ya itu, memang perusahaan-perusahaan batu bara, saham-saham batu bara ini banyak yang sudah tidak mencapai di harga tertingginya pada bulan September tahun 2022 kemarin. Nah, terlepas dari yang tadi gue sebutkan 5 faktor yang membuat ABM masih menarik ya, bagaimana strateginya ke depannya, kan begitu sebenarnya pertanyaannya. Direkturnya sendiri, ya Adrian, gue lupa di Adrian itu siapa ya, pokoknya adalah dia mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan ABM ditargetkan di tahun 2023 itu bertumbuh 15-20% dibanding tahun 2022. Ya, itu untuk pendapatannya. Untuk laba bersihnya ditargetkan meningkat 25% dari tahun 2022. Jadi laba bersihnya ditargetkan bertumbuh 25% di tahun 2023 untuk dibandingkan tahun 2022. Hanya saja yang perlu diingat, kondisi tersebut guys bisa tercapai apabila harga batu bara itu stabil. Di tahun 2023 ini dan masih cukup tinggi. Itu bisa tercapai apabila harga batu bara stabil. Karena baik ABM maupun si gamesnya itu adalah industri yang sangat berkaitan erat dengan batu bara. Jadi kinerjanya ya memang sangat berpengaruh atau terpengaruh dari industri dan harga batu bara itu sendiri. Maka bagaimana strateginya? Kalau gue sih begini guys, bagi yang belum punya barangnya nih ABM, karena gini, ABM sama games menariknya itu adalah ABM-nya. Kenapa gue bisa mengatakan menarik ABM-nya? Walaupun games secara
dividen payout ratio lebih besar ya. Dia kan games itu membagikan dividen payout ratio biasanya di atas 50%, di atas 70%. Tapi valuasi ABM sebagai perusahaan yang memegang salah satu saham games itu masih murah. Jadi ya beli ABM-nya aja. Itu yang gua kenapa bisa mengatakan bahwa ABM sebenarnya lebih menarik daripada games. Beli ABM-nya aja. Nah, sekarang potensi dividennya. Kita sama-sama mengetahui bahwa kalau misalkan si ABM ini kan biasanya dari tahun 2021, tahun 2020 dia nggak membagikan dividen, tahun 2021 dia membagikan tapi sebesar dividen payout rasionya 30%. Dan apabila dia membagikan dividen payout ratio sebesar 30% dari harga sekarang, EPS-nya adalah 1.500, maka dia masih berpotensi mendapatkan dividen yield sebesar 14%. Ya nggak jauh beda dengan ITMG lah. ITMG kan dividen yieldnya 16% ya, 16% atau 15% gitu dari harga yang sekarang. Nah, untuk ABM sama, dia masih berpotensi mendapatkan dividen yield sebesar 15%. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 30%, ya dari harga sekarang yang per lembarnya itu 3.200-an ya, dia masih bisa mendapatkan dividen yield 15% atau 14%. Nah, tergantung elunya nih, bagi yang lu belum masuk, lu mau nggak ngincer dividen yield 14% atau 15%. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti setelah dividen dibagikan, ada potensi sahamnya turun. Lu bisa belajar dari ITMG di hari ini. Kita masih belum tahu ya ITMG besok di tanggal 11 April bagaimana, tapi kita lihat perkembangan ITMG, dan itu yang akan terjadi juga pada ABM ketika nanti membagikan dividen. ABM ini kan membagikan dividennya di bulan Mei. Jadi itu kalau misalkan lu belum masuk. Kalau lu mau masuk ya silahkan, nggak masalah. Tapi lu harus sudah siap gainnya sebesar 15%, ada potensi dividennya, atau nanti bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada 15%. Floating loss lebih besar daripada 15%. Itu kalau lu mau masuk. Jadi pilihannya di masing-masing pribadi. Apabila lu sudah punya di harga bawah, nih, kalau lu yang udah punya harga bawah nih, misalkan ABM-nya punya di harga ya 2.200, 1.000, hold aja guys, nggak masalah kalau menurut gua. Karena kenapa? Belajar juga dari saham-saham batubara yang lain. Saham-saham batubara yang lain ketika ingin membagikan dividen ya dia akan bergerak konsolidasi aja, sideways aja, kayak PTBA tuh kemarin. Kita kan ngelihat PTBA bisa berpotensi membagikan dividen yield 20%-nya. Sama seperti ABM, 15% itu juga besar. Dan yang terjadi dengan PTBA ya dia naik, turun lagi sekarang ke 3.000, naik ke 4.000, turun lagi nanti ke 3.500 begitu. Dan itu akan terjadi di ABMM ke depannya sampai nanti ABMM membagikan dividen atau paling tidak sudah ada pengumuman. Nah, nanti lu sudah bisa memproyeksikan nih lu akan hold atau akan lepas ABM itu sendiri kalau lu yang sudah punya di harga bawah. Tapi kalau misalkan sekarang belum ada pengumuman dividen ya di hold aja nggak masalah, karena dia nggak akan kemana-mana. Investor banyak yang akan nunggu pengumuman dividen dari si ABMM. Iya kalau dia membagikan dividen payout ratio 30%. Kalau dia membagikan dividen payout ratio 50% bagaimana? Dengan dividen payout ratio 50%, EPS 1.500, kemudian harga sahamnya 3.200, lu per lembar dapat 750. Gede kan? Berapa persen tuh berarti? Ya pokoknya segitulah, lu bisa hitung sendiri dividen yieldnya, nanti gua tulis aja. Jadi itu guys, bagi lu yang belum masuk, ya lu harus paham potensi gain dan potensi lossnya. Bagi yang sudah punya harga bawah, hold aja, nggak ada masalah. Karena investor akan wait and see sampai nanti ada pengumuman dividen. Paling itu aja guys untuk ABM, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Ini adalah video yang gue buat karena ada request dari salah satu teman kita di YouTube. Dan ya, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.